Kamu ingin melewatinya di depanku. Saudara yang baik, apa kamu terlalu banyak berpikir? Qin Feng menguraikan cibiran dan menatap Qin Chen dengan main-main. Penghinaannya tidak tersembunyi di matanya. Qin Chen hari ini, dalam pertempuran Henian Wuji, telah lama terluka dan diracuni, dan telah menjadi manusia limbah. Qin Feng, apa yang ingin kamu lakukan? Qin Chen dengan marah meminumnya, dengan sedikit kepanikan di matanya. Apa yang ingin saya lakukan? Apa yang Anda katakan? Berjalan maju perlahan, Qin Feng mencibir pada Qin Chen. Qin Chen ini sangat lucu. Dia masih bertanya pada dirinya sendiri apa yang ingin dia lakukan saat ini. Kamu menyakiti saudara kedua saya dan menempatkan ayah dan ibu saya dalam situasi ketidakadilan. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada ibu saya jika saya tidak membunuhmu hari ini? Mulut Qin Feng tersenyum. Bahkan ketika dia mengatakan dia ingin membunuh Qin Chen, dia masih sangat elegan. Dia setinggi bintang di langit, dan debu Qin, seperti bebatuan di tanah, memiliki arti menghadap. Zhao Feng memintamu untuk membunuhku. Hehe, kenapa aku butuh nasihat ibuku? Di mataku, kamu hanya badut, dan membunuhmu hanya masalah apapun. Qin Feng berdiri diam di depan Qin Chen, dengan senyuman di bibirnya. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu pergi dengan sangat cepat, tidak akan ada rasa sakit. Selain itu, tak lama kemudian, ibumu akan mengikutimu di jalan bersama, sehingga kalian berdua bisa memiliki teman di jalan Huangquan. Petik 2. Ibuku adalah bibimu. Berani-beraninya kau melakukan itu padanya. Suara mulut Qin yang dingin. Mata menembakkan amarah. Oh, bibi. Menurutku, dia hanya pelacur dari keluarga Qinku. Yah, tidak perlu bicara lebih banyak. Kakak yang baik, biarkan kakak laki-laki itu mengirimmu di jalan. Mata dingin. Mulut Qin Feng dengan senyuman, mendekati Qin Chen, tiba-tiba bertepuk tangan. Qin Feng, kamu mendengar tentang aku. Wajah Qin Chen menunjukkan ketakutan, dan dia dengan cepat melambaikan pedangnya untuk menahannya. Tapi pedang di tangannya ringan dan memiliki sedikit kekuatan. Haha, jangan melawan. Dengan keadaanmu saat ini, setiap pejuang dapat dengan mudah membunuhmu. Dengan cibiran, telapak tangan Qin Feng telah sampai ke Qin Chen. Betulkah? Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kebingungan di matanya sudah lenyap. Apa yang dia ungkapkan adalah pelecehan main-main yang samar dengan senyuman di mulutnya. Baik, hati Qin Feng kaget, tanpa sadar merasa tidak enak. Saat ini, Qin Chen masih bisa tertawa, dan tidak ada kepanikan di wajahnya. Rasa krisis yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Wah, idenya belum jatuh. Dari pedang panjang Qin Chen, tiba-tiba pedang yang mengerikan meledak. Pedang itu langsung meledak hampir sepanjang Zhang, langsung ke tenggorokannya. Pedang itu mengandung rasa teror. Sebelum penyerangan, dia sudah membuat rambutnya berdiri dan seluruh tubuhnya sepertinya ditindik. Tidak baik. Dalam krisis, Qin Feng mundur dengan tergesa-gesa, dan pada saat yang sama, kedua telapak tangannya berubah menjadi telapak tangan, mencoba mencegat serangan Qin Chen. Tapi sudah terlambat. Dengan embusan, pedang panjang Qin Chen, secepat kilat, menembus bayangan telapak tangan dan langsung menusuk dada Qin Feng. Qin Feng dengan cepat berbalik untuk menghindari bayangan pedang. Tetapi Qin Chen membalikkan punggungnya dan pedang berputar di kehampaan. Dengan embusan, dia menebang tangan kanan Qin Feng. Ah, dalam jeritan nyaring, Qin Feng tiba-tiba mundur, menutupi lengan. Darah muncrat dari lengan yang patah. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri, dengan keterkejutan dan kemarahan yang tak terhapuskan di matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Qin Chen, yang sudah sekarat dan hampir jatuh, tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Bagaimana bisa? Petik 2. Haha, bagaimana mungkin tidak ada keracunan? Petik 2.
Beberapa dari mereka dalam keadaan kebingungan dengan pedang. Apakah Anda berpikir bahwa racun dari akal budi bisa meracuni saya? Racun jiwa Wuxiang. Haha, itu nama yang baik, tapi sayang toksisitasnya terlalu buruk. Qin Chen mencibir. Racun Wuxiang Hun sangat kuat. Bahkan racun jiwa Xuan Wuxiang tidak bisa menahannya jika itu seni bela diri lain. Tapi siapa Qin Chen? Apoteker tingkat 9 tingkat kaisar di kehidupan sebelumnya memang membawa beberapa masalah pada awalnya. Tetapi segera dia telah dieliminasi, dan sisanya hanya berpura-pura. Namun, kamu pernah bertarung dengan Nian Wuji sebelumnya, dan kamu sudah. Qin Feng tidak mengerti. Jika debu Qin tidak diracuni, mengapa kamu masih berpura-pura berada di depan Nian Wuji? Apakah dia tahu dia ada sebelumnya? Haha, jika saya tidak melakukan ini, bagaimana Anda bisa keluar tanpa persiapan? Apa kau tahu aku bersembunyi di sini sebelumnya? Qin Feng melebarkan matanya dan tampak ketakutan. Bukan tidak mungkin. Dia membual bahwa dia telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Jika dia seorang Xuan Wu, dia mungkin tidak dapat menemukan dirinya sendiri. Bagaimana Qin Chen, seorang prajurit tingkat prefektur, tahu bahwa dia ada di sini? Atau apa yang kamu pikirkan? Qin Chen tertawa, Anda telah tiba ketika kita bertengkar dengan Nian Wuji. Anda sangat sabar. Saya pikir Anda tidak akan sabar ketika Anda tiba saat ini. Tidak mungkin. Qin Feng terkejut dan terlihat tidak bisa dipercaya. Bagaimana Qin Chen bisa menemukannya saat itu? Namun, dia dengan hati-hati mengingat bahwa jika Qin Chen tidak menemukannya pada saat itu, tidak perlu bermain. Qin Chen, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku jika kamu menyakitiku? Hari ini, kamu yang akan mati di antara kita. Qin Feng menggigit giginya dan memelototi Qin Chen. Tidak ada rasa takut di matanya. Beberapa di antaranya hanyalah peluang pembunuhan. Dia membenci dan membenci dirinya sendiri karena ceroboh, dan dia ditipu oleh Qin Chen. Qin Chen dengan santai tersenyum. Sampai saat ini, Anda memiliki ide seperti itu. Jika saya jadi Anda, saya tidak akan pernah begitu optimis. Qin Feng menyeringai muram optimis. Saya Qin Feng. Saya di padang pasir. Adegan apa yang belum Anda lihat? Selain itu, Anda masih jenius pertama dari negara Qi yang hebat. Anda hanya tingkat prefektur terlambat seniman bela diri. Bahkan jika Anda mematahkan lengan saya, Anda bisa menjadi lawan saya. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa kepercayaan tangan Anda ketika saya berada di panggung hidup dan mati. Saat suara itu turun, momentum Qin Feng berubah drastis, dan pelangi darah tiba-tiba muncul di tubuhnya. 3 lampu darah bergerak bolak-balik padanya. Dan bahkan cahaya darah keempat muncul, yang jelas mewakili pembuluh darah di tubuhnya dan telah bergerak menuju arah 4 tingkat. Boom! Nafas teror mengguncang dan mengguncang seluruh hutan. Tapi wajah Qin Chen, tapi tidak sedikit bingung, tapi tersenyum. Seolah-olah Qin Feng ini seperti badut. Bagaimana kamu bisa tertawa saat kamu sekarat? Qin Feng meminumnya dengan kejam. Qin Chen berkata sambil tersenyum panjang, mengapa saya tidak bisa tertawa? Apakah Anda pikir saya berbicara begitu banyak dengan Anda untuk menyembuhkan luka Anda? Anda dapat menjalankan Qi Anda yang sebenarnya lagi dan melihat apakah ada sesuatu yang berbeda. Apa? Petik 2. Hati Qin Feng tenggelam. Tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya tampaknya memiliki kekuatan yang aneh, disertai dengan operasi Qi sejatinya, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan kemudian dia menemukan bahwa Qi sebenarnya dari tubuhnya tidak dihentikan, beberapa tidak dapat dinaikkan. Dia kaget di dalam hatinya, tapi wajahnya diam. Dia menjalankan Qi sejatinya dengan gila-gilaan dan mencoba mengeluarkan kekuatan aneh itu. Tapi itu tidak berhasil. Kekuatan aneh ini sangat aneh, diblokir oleh Qi sejatinya di tengah-tengah tingkat surga, yang tidak terpengaruh sama sekali, tetapi masih menyebar ke atas. Pada saat ini,
Qi Qin Feng yang sebenarnya agak tidak dapat diangkat. Lautan Qi juga kosong, seolah-olah Qi yang sebenarnya dikosongkan oleh sesuatu secara umum, tidak dapat mengangkat 1 sen pun. Namun nyatanya, lautan Qi-nya masih penuh dengan Qi sejati, yang hanyalah ilusi. Dalam hal ini, Qin Feng sudah berkeringat dingin, tetapi wajahnya tenang. Dia memelototi Qin Chen dan berkata dengan suara serak, "Qin Chen, maksudmu racun? Tapi menurutmu apakah racun ini bisa meracuni saya? Ini konyol." Dia menunjukkan bahwa dia tidak diracuni. Segala macam metode melewati pikirannya, tetapi dia menolaknya satu persatu. Dia juga melihat pertempuran sebelumnya antara Qin Chen dan Nian Wuji. Harus dikatakan bahwa adik laki-lakinya tidak lagi seperti saat dia masih kecil. Kultivasinya luar biasa. Bahkan Cao Heng dari negara bagian Wei yang agung dan Nian Wuji dari sekte hantu abadi meninggal di tangannya. Bahkan dalam situasi sebelumnya, Anda masih bisa berkomplot melawan diri sendiri. Jika Anda sedang bersemangat, mungkin Anda tidak peduli. Tetapi sekarang Anda diracuni dan Anda dalam bahaya. Hehe, kamu masih harus memasangnya di hadapanku. Sekarang, kekuatan ini harusnya mendekati titik akupuntur Sanzongmu. Dengan kecepatan menyebar ini, setelah sekitar 10 napas, kamu akan dapat mencapai pikiranmu. Pada saat itu, Qi sejati di tubuh Anda tidak akan disebutkan sama sekali. Saudaraku, apa yang harus saya lakukan dengan Anda? Qin Chen sepertinya tersenyum daripada tersenyum. Kamu, wajah Qin Feng berubah sangat. Dia tidak menipu Qin Chen, tetapi dia diharapkan. Bagaimanapun, Qin Chen bukan orang idiot, tetapi dia tahu persis ke bagian mana dari tubuhnya gas racun menyebar. Pengamatannya jauh di luar imajinasi Qin Feng. Qin Feng terlihat seperti tanah. Sebelum arogansi tersapu, Qin debu, ada kata-kata untuk didiskusikan. Anda dan saya tidak harus berjuang begitu keras. Qin Chen tersenyum. Oh, beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Pikiran pertama Qin Feng adalah mengatakan bahwa setiap orang adalah jenius dari keadaan Qi. Jika Qin Chen membunuhnya, dia akan membantu negara bagian Wei yang agung dan sekte abadi hantu. Lord Xiaozhen tahu itu dan pasti tidak akan membiarkannya pergi. Namun, setelah dipikir-pikir, dia sudah mulai menyerang Qin Chen. Alasan ini sama sekali tidak meyakinkan. Anda harus membunuh orang lain dulu. Sekarang Anda tidak bisa membunuh orang. Sebaliknya, Anda berada dalam krisis. Anda mengatakan bahwa setiap orang berasal dari negara yang sama. Bagaimana mungkin orang lain tidak membunuh Anda? Qin Chen, jika kamu menginginkan sesuatu, tanyakan saja padaku. Selama aku memilikinya, aku tidak akan menolak. Bagaimanapun, kamu dan aku adalah saudara. Jika kamu membunuhku dan tidak menyebut ibumu, jika kamu membiarkan kakekku tahu, aku tidak akan memaafkanmu. Ayo berjabat tangan dan berdamai. Lagi pula, kita belum mencapai titik hidup dan mati, bukan? Petik 2. Dia menghela napas dan berkata dengan suara rendah. Dan Anda tahu, meskipun keadaan Qi sangat mementingkan keluarga Qin kami sekarang, itu hanya karena kakek saya telah memberikan kontribusi besar dan duduk di perbatasan. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, Raja Negara bagian Qi sangat tidak puas dengan keluarga Qin kami karena prestasinya yang luar biasa. Petik 2. Ayah, alasan mengapa dia mengusirmu adalah untuk melindungimu. Pada saat yang sama, dia ingin Raja Daqi berpikir bahwa keluarga Qin kita sedang berpisah. Faktanya, ayah dan ibuku sangat memperhatikanmu dan mengakuinya, bahwa Anda adalah putra dari keluarga Qin. Petik 2. Harus dikatakan bahwa gaya Qin ini sangat bagus dalam menciptakan suasana, dan berbicara tentang itu juga sangat mengharukan. Dia bergerak dengan emosi dan nalar, dan mengeluarkan yang sederhana dari pemerintahan. Dia mengatakan itu untuk melindungi Qin Chen. Kemampuan membalikkan hitam dan putih luar biasa.
Sepertinya kau benar mengatakan itu. Qin Chen tampak tersenyum daripada tersenyum. Ada lebih dari itu. Melihat Qin Chen gemetar, Qin Feng sangat gembira. Dia dengan cepat memukulkan setrika saat setrika masih panas. Dia menghela nafas, baiklah. Aku menyalahkan ibuku karena wajahnya yang dingin dan hatinya yang panas. Meskipun aku ingin melindungi kamu dan istrimu, cara yang digunakan terlalu berlebihan, yang menyebabkan beberapa kesalahpahaman antara kamu dan bibimu. Putraku juga berkata bahwa dia sudah beberapa kali, dan sekarang dia juga tahu masalahnya. Petik 2. Haha, kamu tidak perlu banyak bicara. Faktanya, bukan tidak mungkin untuk melepaskanmu. Qin Chen Dao. Qin Feng sangat gembira, dan matanya meledak dengan harapan. Seolah-olah pria yang tenggelam itu menggenggam sedotan dan berkata dengan semangat, Qin Chen, aku tahu kamu masih peduli dengan perasaan saudaramu. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa melepaskan saudaramu? Tidak peduli apa yang Anda inginkan, saya bisa berjanji. Petik 2. Apakah itu? Qin Chen berkata sambil tersenyum tipis. Tentu saja. Karena adikku melakukan kesalahan barusan, aku pasti akan membayar kesalahanku sendiri. Qin Feng terlihat tegas. Permintaan saya adalah. Qin Chen berhenti sejenak. Qin Feng segera menahan napas dan mendengarkan dengan cermat. Namun, mata Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan sekelompok tenda bagus, dan pedang menusuk tenggorokan Qin Feng. Jika kamu mati, aku akan membiarkanmu pergi selama kamu mati. Dalam suara minuman keras, tubuh Qin Chen seperti listrik, dan dia membunuh Qin Feng dengan gila. Mulutnya mencibir dan matanya dingin. Dia mengatakan bahwa bersamanya sebelumnya, itu hanya menunggu toksin tubuhnya meledak sepenuhnya, tanpa ada kekuatan perlawanan untuk memulai lagi. Qin Chen, kamu. Qin Feng terkejut dan ketakutan. Tampaknya Qin Chen sangat kejam dan telah membodohi dirinya sendiri. Biarkan diri Anda membiarkan dia pergi. Apakah kamu sedang bercanda? Apakah Anda benar-benar mengira Anda berusia 3 tahun? Pedang tajam Qin Chen hendak mengenai tenggorokannya. Kurang dari BR, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Qin Feng tiba-tiba menyeringai muram. Kepanikan di wajahnya menghilang. Matanya menjadi dingin dan tenang. Dan tangan kanannya tiba-tiba terangkat. Wah! Jimat merah terbang dari tangannya. Jimat ini, seluruh tubuhnya berwarna merah. Dan segera setelah muncul di kehampaan, kekuatan luar biasa tiba-tiba meletus darinya dan menutupi debu Qin secara tiba-tiba. Apa, itu rune asli, dan kamu masih menyembunyikannya? Wajah Qin Chen kaget. Zhen Fu juga memiliki tingkatan yang berbeda. Seperti harta karun, ia dapat dibagi menjadi 1 level hingga 9 level. Semakin tinggi levelnya, semakin besar kekuatannya. Zhen Fu adalah sejenis harta karun yang dipadatkan oleh Qi yang kuat dengan Qi asli, struktur pola susunan khusus dan bahkan dengan kekuatan darah. Setelah digunakan, ia dapat melepaskan energi yang sangat besar dalam sekejap, yang disebut daya tak terbatas. Sekarang, Fu asli yang ditampilkan Qin Feng, segera setelah muncul, ada perasaan krisis yang kuat di hati Qin Chen, yang pasti merupakan Fu sebenarnya dari 4 level atau lebih. Dalam krisis Qin Chen dengan cepat ingin mundur. Hahaha, bisakah kamu bersembunyi? Aku benar-benar rune. Bahkan jika aku adalah seorang prajurit tingkat 4, sulit untuk menghindarinya. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di bawahku. Qin Feng yang ganas tiba-tiba meminumnya. Ledakan. Dalam sekejap, nyala api tak berujung pecah. Di mana debu Qin berdiri. Jimat itu tiba-tiba meledak terbuka, berubah menjadi api tak berujung, dan melahap debu Qin dengan keras. Dentur. Nyala api yang luar biasa, menyapu semuanya. Bongkahan batu itu meleleh, berubah menjadi radang yang mencair, pepohonan langsung terbakar menjadi abu terbang, lenyap. Kekuatan nyala api ini begitu kuat sehingga bisa menyapu segalanya.
Tidak heran jika para ahli bela diri tingkat Suan akan jatuh ketika mereka datang ke sini. Ini sangat kuat. Hahaha. Jika kamu ingin membunuhku, kamu pantas membunuhku. Kamu hanya bajingan murahan. Qin Feng tertawa. Perasaan bertahan hidup dari putus asa, sehingga dia sangat bahagia, tetapi juga mengekspos kabut. Itu hanya membunuh Qin Chen, tapi lengannya patah karena kecerobohannya. Kemunduran seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Untungnya, Qin Chen meninggal, jadi itu sudah cukup. Ya, saudaraku, kamu sangat kejam sehingga kamu hampir membakar saya. Senyuman dingin muncul di telinga Qin Feng. Wah, cahaya pedang tajam menyala, menusuk ke arah Qin Feng. Apa? Qin Feng terkejut dan menoleh dengan tergesa-gesa. Dia melihat sosok di hutan pegunungan tidak jauh dari situ. Itu adalah Qin Chen. Dia memegang pedang panjang. Dia tidak tahu kapan dia datang di belakangnya dan ditusuk dengan pedang. Bagaimana Anda bisa? Mata Qin Feng terbuka lebar, dan dia tertegun. Ekstasi di wajahnya mandek, seolah membatu. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Qin Cengang sudah dibom dan dibunuh oleh nyala api? Kenapa kamu tidak mati? Tapi saat ini, dia belum mempertimbangkan begitu banyak. Dengungan di tangan kanan adalah rune nyata muncul, tiba-tiba terlempar kembali. Seolah-olah tirai tubuh Qin telah kembali dengan cepat, dan sepertinya dia telah mundur dari debu ke bentuk Fu. Ledakan. Kengerian rune asli. Sekali lagi meledak terbuka, bongkahan batu itu segera hangus hitam. Anak laki-laki ini terlalu licik. Sekali lagi Qin Feng tertekan dan meludah darah. Dia sudah melihat bahwa dua serangan Qin Chen adalah eksplorasi dan telah dipersiapkan sama sekali. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa menghindari serangan jimat itu dengan tergesa-gesa. Terutama untuk pertama kalinya, sosok menyerang Qin Chen adalah bayangan. Bahkan jika dia tidak membuang jimat itu, Qin Chen tidak akan benar-benar menyerangnya. Semuanya menipu dia. Rasa frustrasi yang kuat muncul dari hati Qin Feng, hampir menangis. Sejak awal pertempuran, Qin Chen selalu berada di atas angin. Apakah itu untuk merancang untuk memancingnya keluar atau mengejutkannya untuk menunjukkan jimat, dia telah dipersiapkan dan semuanya berada di bawah kendalinya. Sebaliknya, dia diejek lagi dan lagi. Selama bertahun-tahun, Qin Feng masih menjadi orang pertama yang merasakan frustrasi yang begitu kuat. Mati. Ketika dua buah Zenfu ditampilkan, nafas berbahaya yang telah berlama-lama di benak Qin Chen akhirnya menghilang. Tubuh Qin Chen dalam sekejap dan langsung menuju ke Qin Feng. Kali ini, dia bukan lagi godaan. Pedang teror itu seperti sepotong ujian, yang menyapu langit. Pada waktu bersamaan, tiga pita hitam, entah kapan, telah mengintai di kaki Qin Feng, saat ini tiba-tiba meledak menembaki dia. Sialan, Qin Chen, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan raungan, Qin Feng dengan cepat mengeluarkan jimat lagi dan menghancurkannya dengan suara berdengung. Gelombang ruang angkasa yang tak terlihat menyelimuti dirinya. Fluktuasi ruang sangat kuat, yang 10 kali lebih kuat dari transmisi kartu giok. Dalam sekejap, Qin Feng dibungkus, dan tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Qin Chen tidak menyangka bahwa saat ini, Qin Feng masih menyimpan jimat luar angkasa. Mengetahui bahwa dia terlambat, dia mendesak salah satu dari 3 pisau lempar dengan seluruh kekuatannya. Wah, pisau terbang secepat kilat, mengembuskan dan mendesis melalui tubuh bagian bawah Qin Feng. Dalam percikan darah, Qin Feng menjerit dan diangkut oleh kekuatan angkasa dan menghilang sepenuhnya. Sayangnya, saya tidak punya waktu. Dengan 3 pisau terbang, Qin Chen merasa sedikit kasihan. Pada saat terakhir, meskipun pisau lempar yang dia dorong melukai tubuh bagian bawah Qin Feng, itu hanya melukai dan gagal membunuhnya. Itu semua untuk dia melarikan diri. Qin Chen memotong lengan kanan Qin Feng di awal, untuk membuatnya kehilangan cincin penyimpanan. Dia tidak bisa melewatkan kartu giok. Namun,
Dia tidak menyangka ada beberapa jimat kuat di Qin Feng, yang tidak dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Jika dia tidak memiliki intuisi berbahaya bahwa Qin Feng telah diracuni dan kehilangan kekuatan bertarungnya, dia mungkin telah diledakkan menjadi debu oleh rune yang sebenarnya. Mantan jimat sejati, sekali digunakan, sangat kuat. Selain itu, metode aktivasi tidak perlu melalui ki asli. Tampaknya ini adalah satu-satunya cara rune sejati kuno. Tampaknya Qin Feng pasti pernah melakukannya. Sebuah petualangan. Kalau tidak dia tidak akan memiliki harta seperti itu. Petik 2. Qin Chen merenung. Sebagai perbandingan, Nian Wuji, yang juga merupakan jenius level Tian tingkat menengah, jauh lebih lemah. Meskipun dia memiliki banyak harta, itu tidak sedikit dibandingkan dengan Qin Feng. Namun, sekarang Qin Feng kehilangan lengannya dan terluka parah oleh saya. Lain kali saya bertemu dengannya, saya tidak perlu mempersiapkan terlalu banyak, jadi saya dapat dengan mudah membunuhnya. Petik 2. Sambil tersenyum, meskipun kali ini dia gagal membunuh Qin Feng, Qin Chen cukup santai. Setelah perang ini, Qin Feng tidak cukup takut. Nafas sedikit astringan. Qin Chen menepuk debu di jubahnya dan mulai membersihkan medan perang. Cao Heng sudah mati, Nian Wuji sudah mati, dan pejuang lain dari negara bagian Wei yang agung dan sekte abadi hantu semuanya mati. Hanya Qin Feng yang lolos. Qin Chen mengumpulkan semua cincin penyimpanan Qin Feng, Nian Wuji dan Cao Heng, dan kemudian pergi ke Putri Zixun untuk pertama kalinya. Ini bukan waktunya untuk menghitung harta karun. Lebih baik mencari tempat yang aman dan menghitung panen secara perlahan. Terlebih lagi, Putri Zixun masih diracun dan koma. Dia harus dirawat secepatnya. Tidak, selain racun Wuxianghun, Zixun juga pernah diracuni oleh Cao Heng sebelumnya. Apakah campuran dari dua racun inilah yang menyebabkan situasi ini? Begitu pikirannya berubah, Qin Chen segera memikirkan kemungkinan. Benar saja, saat melihat ke bawah, Zixun awalnya dipukul oleh Cao Heng. Beberapa dari bahu biru dan hitamnya sekarang berwarna putih, tapi sedikit merah muda. Dalam hal ini toksin tidak dihilangkan, tetapi kombinasi kedua racun tersebut menjadi toksin baru.